Halo warga sekolah, apa kabar? Balik lagi bersama Mas Eka di channelnya Mas Eka pastinya dan bersama Mas Eka. Ya di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 2 tahun 2024 di mana mungkin para warga sekolah sudah banyak juga sekolah-sekolah yang meminta untuk mengumpulkan berkas atau para warga sekolah sudah mengumpulkan berkasnya ke sekolahnya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah banyak para warga sekolah yang masih bingung. Bingung persoalan apa Mas Eka? Bingung ketika di tahap yang lalu mereka tidak dapat. Apakah di tahap 2 tahun 2024 ini mereka bisa mengusulkan lagi? Kemudian yang bisa mengusulkan di tahap 2 tahun 2024 ini siapa aja Mas Eka? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas. Kira-kira siapa yang bisa mendaftar KJP Plus tahap 2 tahun 2024 di bulan September ini? Dan kira-kira syaratnya apa aja? Nah, oke, pertama, siapa yang bisa mendaftar KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ini? Sebelum Mas Eka akan mengarah ke situ, Mas Eka akan mengingatkan kembali ya, di video sebelum itu Mas Eka sudah membahas syarat KJP Plus tahap 2 tahun 2024. Dia ada dua ya, syarat umum dan syarat khusus. Nah, syarat umumnya adalah berusia 6 sampai dengan 21 tahun ya peserta didiknya. Kemudian aktif ya sebagai peserta didik ya, tercatat aktif sebagai peserta didik di satuan pendidikan baik itu negeri maupun swasta, baik itu di bawah dinas pendidikan maupun di bawah Kemenak ya, kan ada dua ya, umum sama MTS atau madrasah, dan berada di sekolah di DKI Jakarta ya. Nah, maka dia bisa mengusulkan. Kemudian yang ketiga adalah bernik ya, NIK dan berkartu keluarga di DKI Jakarta serta berdomisili di DKI Jakarta. Dan yang keempat adalah masuk kriteria sebagai penerima bansos ya. Nah, kriteria penerima bansos ini seperti apa Mas Eka? Ya nanti kita akan bahas ya. Terus itu syarat umumnya. Syarat khususnya adalah pertama, terdaftar di dalam DTKS. Kemudian kedua ya adalah anak panti asuhan, anak disabilitas, anak dari penyandang disabilitas yang masuk di dalam SK Dinas Sosial. Nah, itu bisa mengusulkan tuh ya. Jadi jelas clear siapa yang bisa mengusulkan adalah yang memenuhi syarat tadi ya. Mas Eka, saya usianya 10 tahun. Saya aktif bersekolah di kelas 3 SD negeri A ya, di Jakarta A, contoh seperti itu ya. Tapi saya tidak terdaftar di dalam DTKS. Apakah saya bisa mengusulkan? Ya, sesuai dengan syarat khususnya itu wajib terdaftar di dalam DTKS. Tapi saya sudah mengusulkan Mas Eka, tetap aja DTKS saya tidak diketahui. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau misalkan tidak diketahui status DTKS-nya, yang punya wewenang atau yang punya hak jawab atau yang bisa menjawabnya secara kompeten adalah teman-teman dari dinas sosial atau pendamping sosial yang berada di kelurahannya. Ditanyakan ya, kenapa DTKS saya itu tidak ditetapkan atau kenapa saya masih belum bisa masuk di dalam penetapan DTKS, prosesnya masih musyawarah kelurahan saja, prosesnya masih verifikasi aja. Itu ditanyakan ke kelurahan masing-masing, ke pendamping sosialnya, bukan ke sekolah ya. Ingat, perihal DTKS itu tidak ditanyakan ke sekolah. Yang ditanyakan ke sekolah adalah cara daftar KJP, syarat KJP, mengumpulkan berkas KJP, silakan tanya ke sekolah. Tapi kalau misalkan para warga sekolah bingung perihal dengan DTKS-nya, silakan datang ke kelurahannya, tanyakan ke pendamping sosial yang berada di kelurahannya, karena DTKS itu ranahnya dinas sosial, bukan ranahnya sekolah. Jadi kalau teman-teman atau para warga sekolah nanya ke sekolah perihal DTKS, nggak ada yang bisa jawab di sekolahan, pasti buntu. Dan ketika datang nanti ke kelurahan, jangan salah ngomong ya. Pak, saya mau daftar KJP, pasti nanti sama orang kelurahan disuruh balik lagi ke sekolah. Ketika ke sekolahan, Pak, saya mau daftar DTKS, oh ditanyain balikin lagi ke kelurahan. Jadi harus pada tempatnya masing-masing. Ketika nanya KJP, silakan tanyakan ke sekolah. Tapi ketika nanya DTKS, silakan tanyakan ke kelurahan atau ke pendamping sosial yang berada di kelurahannya masing-masing. Clear ini ya. Dan
apakah DTKS tahun ini dibuka, Mas Eka? Sepengetahuan Mas Eka, sudah kurang lebih 2 atau 3 tahun ini tidak dibuka. Kenapa tidak dibuka? Ya, karena DTKS yang kemarin saja masih banyak yang belum clear ya, masih banyak yang harus diperbaiki dan harus divalidasi lagi gitu ya. Jadi masih belum dibuka DTKS yang lalu. Yang tidak terdaftar atau yang tidak masuk di dalam penetapan DTKS, apakah bisa mengusulkan? Ya tidak bisa. Terus gimana dong Mas Eka agar tetap bisa? Ya nggak bisa, syaratnya memang tidak bisa. Boleh nggak saya mengajukan? Silakan aja mau ngajuin, mah nggak ada yang ngelarang. Tapi ya ketika nanti pengajuannya kemudian karena syaratnya tadi tidak terpenuhi, ditolak, ya jangan marah-marah. Rugi dong saya Mas Eka, udah ngumpulin berkas ini, beli materainya sampai 5. Ada loh sekolah yang mengumpulkan materai lebih dari 2 ya. Ya nggak tahu lah ya buat apa. Dan lucunya lagi materainya jangan ditempel katanya gitu ya. Nggak tahu buat apa ya. Yang namanya materai itu kan sebuah tanda legalitas ya. Di situ ada dasar hukumnya, ditempel, ditandatanganin namanya materai seperti itu. Ini sepengetahuan Mas Eka ya, yang mungkin Mas Eka pengetahuannya kurang kali ya mengenai tentang materai itu. Kalau misalkan materainya ditempel tapi tidak ditandatangani, atau materainya tidak ditandatangani tapi di situ disuruh bawa materai lebih dari 2, ya nggak tahu ya. Karena setahunya Mas Eka berkasnya itu hanya ada nanti surat pernyataan itu ditempel materai dan ditandatangani oleh orang tua atau calon penerima KJP-nya. Kemudian nanti ada namanya berita acara. Nah, berita acara verifikasi itu juga dimaterai, ditandatangani oleh verifikator dan kalau tidak salah sama orang tuanya. Hanya 2 itu aja. Ya, kalau ada yang minta lebih dari 2, ya coba dikonfirmasi ke sekolahnya. Ah, ribet Mas Eka, yang penting mah udahlah ngasih aja. Pusing, ntar takutnya nggak diinput dan segala macam. Ya kalau salah bilang salah, kalau bener ya bilang bener lah gitu. Karena banyak juga pengaduan Mas Eka, ini materai emang masih berapa sih gitu kan, bingung lah. Ya nggak tahu ya Mas Eka juga. Karena teknisnya sekolah beda-beda, tapi yang jelas secara aturan ya kalau memang menggunakan materai ya materainya harus ditempel dan harus ditandatanganin. Ya logisnya seperti itu. Tapi kalau ditempel dan tidak ditandatanganin ya coba ditanya ke sekolah kenapa nggak ditandatangani. Apakah Mas Eka yang bodoh atau kita semua yang bodoh? Materai itu tidak ditandatangani. Kemudian tadi ya kita balik lagi nih jadi materai-materai segala nih. Ya jadi kalau misalkan tidak masuk di dalam penetapan DTKS, maksa tetap ingin daftar ke KJP, ya silakan aja. Tapi nanti ketika tertolak ya jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah sekali lagi. Bahkan yang sudah ditetapkan di dalam DTKS, ingat, yang sudah ditetapkan di dalam DTKS pun itu tidak ada jaminan dia 100%, bahkan tidak ada yang menjamin kalau dia bisa dapat lagi. Yang terdaftar loh ya, apalagi yang tidak terdaftar ya. Tapi boleh nggak Mas Eka sih ngusulin? Ya boleh, silakan aja, nggak ada yang larang ngusulin mah ya. Apakah nama-namanya akan keluar Mas Eka dari sekolahan seperti yang tahun-tahun sebelumnya, tahap-tahap sebelumnya? Tidak ya. Kalau yang di informasi yang didapat pada saat sosialisasi dari dinas atau P4OP ke suku dinas pendidikan wilayahnya masing-masing, bahwa jika memenuhi syarat-syarat tersebut dan ya terdaftar di dalam DTKS, ditetapkan, ingat ya, ditetapkan bukan baru mendaftar ya, ditetapkan di dalam DTKS ya, masuk dalam penetapan DTKS, maka bisa mengusulkan silakan. Nah, ini perlu diketahui para warga sekolah, takutnya seperti tahun lalu ya terjadi miskomunikasi yang pada akhirnya ya teman-teman di sekolahan yang sebenarnya riskan untuk dipersalahkan gitu ya. Apa itu Mas Eka? Ya di tahap 1 tahun 2024 yang lalu itu disebutkan bahwa yang bisa mendaftar KJP Plus tahap 1 tahun 2024 yang lalu ya, itu adalah yang terdaftar di dalam DTKS. Bunyinya seperti itu ya. Tapi ketika praktiknya ya, mana sistemnya sering ancur-ancuran, down terus nggak bisa diinput, teman-teman semua yang berada di sekolah juga ngerjain malam tetap nggak bisa, subuh tetap nggak bisa, siang apalagi, kerjaan yang lain terbengkalai dan segala macam karena fokus hanya diberi waktu beberapa hari aja, 3 atau 4 atau 5 hari, dan ya nggak bisa diinput sama sekali. Kemudian keluar ya pemberitahuan bahwa yang bisa diinput adalah accepting atau penerima sebelumnya saja ya. Itu pun penerima sebelumnya ketika diinput tidak 100% pasti akan dapat, dipapas lagi. Nah ini
kan warga sekolahnya udah disosialisasiin sama sekolah bahwa yang bisa mengusulkan adalah yang terdaftar di dalam DTKS, ya silakan usulkan lagi. Kalau tidak terdaftar di dalam DTKS tidak usah diusulkan. Tapi ketika prakteknya pada saat penginputan hanya penerima sebelumnya saja, penerima-penerima baru yang belum pernah dapat KJP dan ingin mengusulkan KJP karena dia sudah terdaftar di dalam DTKS, itu tidak bisa. Nah ini kan akhirnya orang tua murid, ya para warga sekolah menyalahkan sekolah nih, ya kan, pihak sekolah, lu gimana sih? Katanya bisa, kok ini nggak didaftarin ya? Bahkan yang sudah terdaftar aja yang penerima sebelumnya gitu, kok tiba-tiba diputus? Begitu dilihat ternyata listrik 1.300, ya, air minum galon 19 liter, rumah NJOP, kemudian memiliki motor lebih dari 2, memiliki kendaraan roda 4 lebih dari 1, atau memiliki kendaraan roda 4, ya. Dan parahnya ternyata tidak terjadi di lapangan seperti itu gitu. Itu datanya keliru. Nah, mudah-mudahan di tahap 2 tahun 2024 ini tidak seperti itu, konsisten sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada saat sosialisasi. Karena kalau ini terjadi lagi seperti tahun 2024 tahap 1 kemarin, kasihan sih teman-teman yang di sekolah nanti akan dipersalahkan lagi oleh para warga sekolah. Ya mudah-mudahan teman-teman dari P4OP lebih bekerja keras lagi lah ya, agar teman-teman yang di sekolah juga tidak jadi kambing hitam ya. Kalau kemarin-kemarin kan dijadi kambing hitam juga tuh ya, sekolah lagi yang disalahkan, udah sama sekolah nginput ya, terus nggak bisa ke input, sekolah juga yang disalahin, nggak ke input di sekolah juga yang disalahin, ya apa-apa tapi ya belajar dari yang tahap 1 tahun 2024 kemarin, yang mudah-mudahan di tahap 2 tahun 2024 ini tidak terjadi ya. Jadi para warga sekolah itu tadi yang bisa mengusulkan ya. Apakah kalau misalkan tahap 1 tahun 2024 kemarin saya tidak terdaftar Mas Eka, ya, tidak masuk penetapannya ya, bisa mengusulkan balik lagi ke poin DTKS. Selama dia terdaftar di dalam DTKS, maka boleh silahkan mengusulkan. Apakah kalau misalkan saya tidak menerima atau belum menerima KJP-nya sama sekali, dan saya terdaftar di dalam DTKS, boleh nggak saya mengusulkan? Ya silahkan, usulkan. Ya, jadi sekali lagi untuk para warga sekolah nggak perlu bingung, nggak perlu pusing ya. Ini yang dapat yang mana nih? Tapi sekolah udah ngeluarin nama-namanya Mas Eka, cuma namanya sekitar 5 aja, 10 aja gitu kan. Yang lain katanya nggak boleh daftar. Dicek, kalau memang terdaftar di dalam DTKS, tanyakan, ini syaratnya kan terdaftar di dalam DTKS, saya terdaftar di DTKS, bukan penerima sebelumnya, dan di situ tidak ada keterangan penerima sebelumnya, syaratnya tidak ada keterangan syaratnya di situ ya. Dari 2 syarat tadi, syarat umum dan syarat khusus, tidak ada mencantumkan bahwa dia penerima sebelumnya. Syaratnya tadi masih keulangin, pertama adalah usia 6 sampai dengan 21 tahun. Kemudian aktif ya, peserta didik yang aktif dan tercatat di satuan pendidikan negeri maupun swasta yang berada di DKI Jakarta ya, baik itu umum maupun madrasah. Kemudian yang ketiga, memiliki NIK dan berdomisili di DKI Jakarta. Yang keempat, masuk dalam syarat penerima bansos. 4. Itu syarat umum. Syarat khususnya ada 2. Terdaftar di dalam DTKS dan ya anak panti, kemudian anak disabilitas, serta anak dari penyandang disabilitas yang sudah ditetapkan di dalam SK Dinas Sosial. Tidak ada di situ disebutkan bahwa syaratnya adalah penerima sebelumnya. Jadi ketika para warga sekolah baru banget ya kan terdaftar di dalam DTKS dan masuk penetapan DTKS di tahun 2023 yang lalu, ingin mengusulkan belum menerima KJP, boleh silakan. Dasarnya apa? Ya tadi, ya syaratnya. Dan itu semua sudah disosialisasikan ke wilayahnya masing-masing, bahkan ke sekolahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada sekolahnya menampilkan 10 nama, 20 nama, coba konfirmasi ke sekolahnya ya. Kenapa nama ini aja yang ditampilkan? Apakah saya sebagai bukan penerima KJP dan terdaftar di dalam DTKS tidak boleh mendaftar? Ya, nanti jawaban sekolahnya akan diberitahukan kepada warga sekolah pastinya ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Mas Eka resum siapa yang boleh mendaftar KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ini. Ya tadi syaratnya ya ada 4 umum dan 2 khusus. Kemudian yang belum terdaftar di dalam KJP itu bisa mendaftar selama dia terdaftar di DTKS. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak banget ditanyakan oleh para warga sekolah ini
bisa terjawab dan bisa memberikan solusi kepada para warga sekolah. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.